الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على كل ما نوى به شيخنا وإلى حضرة النبي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عنا وعنكم عن المسلمين وقال رضي الله عنه. Dan diantara ulama tasawuf mengatakan, malam yataghalghal bi'ilmina hadha mata musarran 'alal kabair wa huwa la yash'uru. Malam yataghalghal bi'ilmina hadha, barang siapa orang tadi kada berbimbang dengan ilmu kami, atau barang siapa orang tadi tidak belajar kepada ilmu kami masalah membersihi hati, mata musarran, maka mati ia hal keadaannya mengekali dosa besar. Wa huwa la yash'uru, sedangkan ia tidak mengetahui itu penyakit hatinya tadi. Jadinya bahwasanya kita di sini diperintahkan kita bahwa membersihkan hati daripada kotoran hati. Seandainya yaitu contohnya seperti penyakit hasad dan seperti penyakit daripada kibir yaitu sombong. Pengertian sombong itu yaitu merasa lebih baik daripada orang. Kenapa jadi orang tadi bisa bersifat sombong? Karena ia memandang kisah dirinya. Arti memandang kisah dirinya tadi, memandang inya berisi kelebihan. Sedangkan kita dituntut kita ini bersifat dengan kehambaan. Makanya Rasulullah, bahwasanya Rasulullah dikatakan hamba, subhanalladzi asra bi 'abdihi, kalimatnya dengan hamba. Dan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu, dan bahwasanya dikatakan hamba. Rasulullah itu senang dikatakan hamba. Nah, kita ini diperintahkan bahwasanya kita ini harus memantapkan sifat kehambaan. Arti sifat kehambaan itu yaitu dzillah wal iftiqar. Arti dzillah wal iftiqar tadi, arti dzillah yaitu hina, dan arti iftiqar tadi selalu berhajat. Arti selalu berhajat itu kada kawa apa-apa dan kada baisi apa-apa. Nah, jadi kita mantapkan kita ini hamba, bahwasanya kita ini hina dzillah. Artinya namanya hamba ini hina, patut dihinakan orang. Dan arti iftiqar tadi kada baisi apa-apa, artinya kada kawa apa-apa dan kada berisi apa-apa. Arti kada berisi apa-apa, contoh seandainya kita ini jadi kita kawa jadi sombong, kenapa sebabnya? Lantaran pertama contoh seperti alim. Sebenarnya kita ini dilahirkan oleh orang tua kita, sifat kita jahil. Sifat asli kita ini jahil, tapi karena kita menuntut ilmu di mana sampai dikatakan orang alim. Nah, ini terkadang kita merasa memiliki sifat alim, sedangkan alim ini sejenis pakaian. Ini perumpamaan bahwasanya kita tetap hamba, kada baisi apa-apa. Yang alim ini kealiman Allah. Kita ini jadi disambat orang guru, jadi disambat orang alim. Kenapa? Karena memazharkan kealiman Allah, karena memazharkan kealiman Rasulullah. Kita ini jadi mazhar. Ujar almarhum guru, ujar Sidin apa? Kita ini guru-guru ini disambat orang guru, sebenarnya encaan guru. Yang bujur-bujur guru, yang bujur-bujur muallim, yang bujur-bujur laula murabbi ma'arabtu rabbi, itu huwa sayyiduna Rasulullah SAW. Artinya kita ini mendatang alimnya. Makanya ada hadis qudsi bahwasanya al-kibriya uridai wal 'azamatu izari paman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu finnar. Artinya ujar
Rasulullah bermula sifat kesombongan, artinya alim ini sifat aku seperti selendang. Arti selendang tadi ini pakaian Allah, artinya bukan Allah berselendang, tapi ini sifat Allah. Jadi yang patut aku, yang patut mengaku alim tadi Allah aja. Amun kita tak akui alim ini, ampun kita tak akui, bisa kita nih minta dihormati. Apabila kita kada dihormati orang, di situ kita merasa aku kada pantas dihinakan orang. Nah ini seakan-akan kita mengambil sifat Allah. Nah makanya ujung-ujungnya apa? Barang siapa orang tadi mengambil daripada sifatku, mengambil salah satu daripada selendang atau tapihiku, ujar Allah, artinya sifatnya, qadhaftuhu finnar, maka aku lemparkan orang yang mengambil sifat Allah Ta'ala tadi, yaitu di dalam api neraka. Hakikatnya kita mengaku kealiman ini kealiman kita, seakan-akan kita merebut sifat kealiman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita dituntut sifat kehambaan, namanya kita ini tetap jahil. Tetap bahasa guru tuh ngulbu, bungul. Alim ini mendatang. Ini ampun Allah sekedar memudharkan sifat Allah. Nah jadinya bahasa ini jangan ada kita ingoh, bahasa guru tuh ingoh lah. Ingoh tuh artinya kita nih alim. Ada ingoh merasa tak miliki alim ampun seorang. Ya kena seorang harus dihormati orang, kena mun kada dihormati ya menyumpah kena ketulahan 7 turunan kamu. Nah, gara-garanya ingoh alim tak miliki alim. Karena terkadang ampun maaf ahli ibadat dasar bujur bahasanya sehari hatam dalail. Dasar bujur seminggu hatam Quran. Wiritan banyak. Ada pulang ingohnya merasa mulia, merasa seorang jadi orang soleh. Nah, pengerasa kita jadi orang soleh berarti menganggap diri seorang baik daripada orang, lebih mulia daripada orang. Kenapa? Karena iblis. Coba iblis tadi karena inya tadi ibadatnya luar biasa kepada Allah Ta'ala, pas ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, usjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Nah, sebenarnya iblis ini merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Nah, kenapa? Ada pengerasa, arti orang sombong tuh merasa seorang lebih baik daripada orang. Sebenarnya kita dituntut kita ini lebih hina daripada orang. Nah, kayak itu, lebih hina daripada orang. Sampai-sampai Imam Ghazali, ujar Imam Ghazali, bahwasanya apabila kita memandang kepada orang tua, kita muliaan orang tua. Kenapa? Karena ini lawas hidup, banyak ibadah, kita baru hidup. Apabila kita memandang kepada anak-anak, kenapa? Muliaan inya daripada aku. Kenapa? Karena inya hanya hidup sedikit dosa, aku lawas hidup banyak menggawe dosa. Berarti namanya banyak dosa, kita lebih baik orang daripada kita. Artinya kita nih hantakakan, hinakan diri kita ini. Artinya jangan ada kita sebab-sebab yang beingoh tadi merasa diri kita mulia daripada orang. Itu lantaran bisa ilmu, karena sebabnya bisa sombong, atau bisa ibadat, atau bisa keturunan, karena ampun maaf, seandainya aku keturunan wali ano, tapi kita kada sesuai dengan perjalanan sidin pada Tuhan. Jangan sekadar kita ada yang merasa mulia, aku keturunan wali ano. Nah, jangan ada merasa kita nih lebih baik daripada orang, kena. Atau orang tua kena merasa sudah Tuhan nih, bahasa kitanya jadi imam kena di mana-mana nih. Merasa seorang sudah ada beisi kelebihan, memandang padahal salah sidin tadi, bahasa kitanya salah sidin bacaan, contoh jadi imam salah makharijul hurufnya, ditagur orang yang hanya sekolah pesantren nih, bungolnya ikam nih, kamu hanya sekolah berapa, aku lawas sudah bungolai. Nah kayak itu. Kenapa jadi timbul kita marah ini? Karena ada sifat sombong. Makanya al-ghadab yufsidul iman kama yufsidus sabiru al-asala. Ujar Rasulullah, bermula orang yang pemarah tadi merusak iman. Di mana merusak imannya? Karena inya kada ridho dengan qada dan qadarnya Allah. Hakikat sebenarnya jadi orang pemarah tadi apa? Karena ada sifat sombong. Kenapa sombong? Merasa seorang ini lebih baik daripada orang, harus dimuliakan, harus dihormati. Orang kada memuliakan. Nah kayak itu. Orang kadang memuliakan, sangit, rasa kecewa, rasa tersinggung karena ditagur orang. Kenapa? Rasa beisi memiliki sifat kemuliaan tadi. Nah, jadinya ampun maaf ulun kalau ada tersalah bahasa kitanya. Ampun maaf, minta ridho, ulun minta halal dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.